Silakan. Bagaimana umat muslim bisa meyakini keselamatan yang datang dari Allah lewat Muhammad itu adalah keselamatan yang sempurna, sementara kalian dipimpin oleh orang yang ya bisa dikatakan meninggal ada di liang kubur sampai sekarang? Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan berulang ya. Pertama, siapa yang mengatakan sama kalian selama ini yang namanya Nabi dan Rasul itu wajib bangkit dari kematian? Saya nggak tahu nih. Saya tidak pernah mendapatkan literasi dari agama samawi yang namanya Nabi yang mengajarkan agama-agama yang benar untuk menyelamatkan umatnya itu wajib bangkit dari kematian. Saya nggak pernah dapat info itu. Bahkan kalau kalian parameternya Nabi yang benar harus bangkit dari kematian, saya nggak mau nyembah dan nggak mau ikut. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristolog dan saya mempelajari tentang Kristus. Ya, nggak ada ceritanya di sini kalian mau menjadikan saya pembantu kalian, ngatur-ngatur saya. Kau dengan bahas ini jangan enak saja. Nggak bisa ya Pak ya? Nah, kita balik lagi ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang Kristen tidak selamat? Saya sudah buktikan secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Secara tekstual kita baca ya, baca kitab Matius pasal ke-7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, pertanyaannya gini, satu saja perintah Bapa yang diikuti Kristen. Satu saja. Tunjukkan kepada saya. Ya, yang fundamental. Sebutkan satu perintah Bapa menuhankan Yesus. Sebutkan Bapa mengajarkan Tritunggal. Sebutkan Bapa mengajarkan dosa waris. Nah, kalau tidak ada berarti kalian yang tidak selamat. Kristen, orang Kristen seluruhnya. Bantah saya kalau kalian mampu. Saya ini seorang kristolog. Dan saya sudah menunjukkan sepak terjang saya dengan berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian.
Apakah mereka bisa menjelaskan dan menjawab? Tidak sama sekali. Mencret pendeta-pendeta kalian, ya, nangis Bombay. Dan itu saya publish di YouTube saya. Ribuan video saya, baik di channel YouTube saya dan tidak di channel YouTube saya, semuanya menunjukkan pertanyaan simpel saya sulit kalian menjelaskan. Ya, maka Matius pasal 7 nomor 21 itu adalah pembuktian bahwa Yesus mengatakan oten tidak selamat. Gitu ya. Itu bukan kata saya. Kalian sakit hati. Kenapa kalian sakit hati? Orang ayat itu tertulis indah di kitab kalian. Setiap hari kalian bisa baca. Baca sudah. Matius pasal ke-7 nomor 21. Tidak setiap. Setiap itu artinya apa? Semua. Semua. Nih, kutunjukkan KBBI arti setiap ya. Setiap itu artinya apa? Makanya kalian belajar bahasa Indonesia. Ada aku bilang sama aku, karena kitab kalian bahasa Indonesia, pakai kaidah bahasa Indonesia. Ya. Apa arti kata setiap? Setiap itu artinya adalah, mana nih? Setiap, tiap. Nih. Kita dulu. Ya. Kitabnya yang menggunakan bahasa Indonesia, setiap yang mau mengambil ini berarti semua itu. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan. Nah, itu tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan. Jadi kalian itu tidak selamat menurut Tuhan kalian. Kalau kami selamat, ada jelas Allah selamatkan, jelas sekali tertulis. Assalamualaikum Pak Buddha Angon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, lanjut. Ya, halo Bandawa, agamanya apa? Islam. Oke, ada kebutuhan apa nih ke sini? Enggak, kalau kita kan Muslim kan, kita kan berkata bahwa Allah itu, Tuhan itu tepat bergantung. Kok kenapa oten Tuhan itu tepat digantung seperti yang ada di salib itu? Itu gimana ceritanya, Mas? Ya itu memang begitu, kita beda ya. Yesus Tuhan yang digantung makhluk, sementara Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Udah itu aja ya bro ya, itu yang sebab saya jelaskan di sini ya. Ya, kasih ya Bang Bandawa. Yang non muslim kita naikin, yang muslim nggak usah naik karena kami mau mencerdaskan orang non muslim tentang Islam ya. Kita di sini mencerdaskan non muslim. Biarkan mereka yang bertanya tentang agama kita. Ya, halo Laska. Halo Laska, agamanya? Itu maaf nih, turun aja nih muslim nih. Oke. Pencet nih, maaf. Ya jadi gitu ya, kami ini tidak pernah membuat sebuah statement yang kami tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya, kami pertanggungjawabkan. Ya, dan kami bahkan mempertanggungjawabkannya dengan tekstual, kontekstual, dan faktual. Secara tekstual memang tertulisnya tidak setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Yang kedua, secara kontekstual itu bicara tentang nabi palsu, di mana ternyata nabi palsu ini pasti mengajak untuk mengingkari perintah Bapa. Nah, siapakah yang mengingkari kitab Torah? Kristen. Menurut ajaran siapa? Paulus. Mengikuti Efesus pasal 2 nomor 15 dengan membatalkan semua hukum Torah. Maka disinilah bukti bahwa Kristen tidak selamat. Justru mereka adalah orang-orang yang masuk neraka karena mereka mengingkari perjanjian Tuhan dan perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan. Seperti itu ya. Karena memang di Kristen tidak ada lagi hukum yang kekal, yaitu sunat. Salah satu hukum kekal yang dikatakan dalam kitabnya sendiri adalah perjanjian sunat. Dan itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, tapi untuk seluruh bangsa pada waktu itu. Karena ada tertulis bahwa kalau siapapun pada waktu zaman Abraham tidak disunat, maka dia harus dimusnahkan dari bangsanya. Mana ada bangsa Yahudi pada waktu itu? Jangan sembarangan kalian ya. Yang kalian ngada-ngada, yang kalian pikir kami ini bodoh, kami udah bisa bahasa Indonesia juga. Masa kami dikira nggak bisa bahasa Indonesia ya? Dan ayat semudah itu dipahami. Kalau kalian mau interpretasi dan keluar tercabut dari teks dan konteks, maka itu bukan wilayah kami untuk membenarkan. Kami tidak mau membenarkan orang-orang yang menyesatkan. Ya, harus menggunakan kaidah ilmiah kalau bicara dengan kami.
Non muslim naik bantah pernyataan saya bahwa Oten tidak selamat. Ya, Dion Caniago kalau bertanya-tanya aja. Yang Kristen naik atas. Ya, Oten tidak selamat. Tema saya jelas, Oten tidak selamat. Itu bukan kata saya. Pertama, dalam subjektivitas Islam, yes, kalian tidak selamat. Tapi dalam kaidah biblikal, kalian juga tidak selamat. Matius pasal 7 nomor 21. Banyak ayatnya. Dan tidak ada perintah kalau kalian selamat itu menuhankan Yesus, itu tidak ada. Widito, agamanya apa? Widito, kami tidak pernah menyembah batu yang dibuang oleh tukang bangunan alias batu penjuru. Kami nggak pernah nyembah. Jadi kami bukan penyembah batu ya. Kami jangankan nyembah batu, nyembah roh aja kami nggak sudi. Kami orang Islam ini jangankan nyembah batu loh, nyembah orang aja kami nggak sudi. Dengarkan baik-baik, jangankan nyembah batu ya, menyembah manusia aja kami nggak mau. Jangankan nyembah manusia, nyembah roh aja kami nggak mau. Gimana mau nyembah batu coba orang Islam? Nyembah manusia berkelamin batu jakar aja kami nggak sudi. Nyembah roh aja kami nggak sudi. Kalian yang penyembah batu penjuru, Tuhan kalian itu batu. Kata kitab kalian bahwa Yesus adalah batu penjuru. Jadi nyembah batu siapa? Kalian. Ya, silakan kalian di sini bertanya kepada saya. Ya, silakan Mika, ada yang menyampaikan. Lihat gantian dulu. Ya Mika, silakan dulu tentang Oten tidak selamat. Pak Angon mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Angon? Boleh. Pasti pengulangan kata ya untuk kalian dari apa yang disampaikan oleh teman. Saya juga baru naik, jadi mohon maaf ada pengulangan. Tapi intinya otak kami sama, cara pandang kami sama. Jadi keselamatan itu mestinya harus jadi milik siapapun, kapanpun, dimanapun, saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita mengklaim, oh saya akan selamat, orang lain tidak. Bagaimana bisa Anda yang manusia, orang-orang yang dulu pernah hidup pun dia manusia. Orang-orang yang hidup sebelum Yesus juga manusia. Jadi ada hak bagi mereka, kesempatan yang sama untuk selamat. Ya. Coba Anda bayangkan Anda hidup di zaman sebelum Yesus. Terus ada konsep bahwasanya mereka semua celaka. Untuk apa Anda dihidupkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan yang maha baik ini seakan-akan kalian akan dicelakakan. Ya mereka bisa protes. Wahai Tuhan, kenapa aku ciptakan aku sebelum Yesus? Kenapa Engkau ciptakan saya nanti setelah Yesus? Kan bisa begitu dia. Berkomplain diri kepada Tuhan. Kalau dalam konsep Islam, keselamatan itu milik siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi kami yakin bahwa orang-orang sebelum Yesus ada yang selamat. Mereka dikaruniakan oleh Allah sesuatu yang sama seperti kita hari ini. Kecenderungan taat ada, kecenderungan hianat juga ada. Maka otomatis tidak bisa dibatasi dengan kehadiran Yesus. Kami terima, pasti kami terima, dan Tuhan harus menerima juga mereka-mereka yang baik, bagus, benar dalam hidupnya, nggak mabuk, nggak mencuri, nggak berjudi, bertuhankan kepatuhan yang benar, mereka pasti selamat. Walaupun mereka tidak hidup zaman Rasulullah, Nabi kami tidak. Kan keselamatan gitu kan namanya kan. Jadi keselamatan harus milik siapapun, kapanpun, dimanapun. Ini konsep yang sangat adil. Islam itu tidak pernah mengajarkan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang membawa keselamatan, yang di luar itu nggak beres, itu nggak dibenarkan. Kami nggak bisa mengatakan itu. Maka kalau toh ada pernyataan dari kami bahwa orang-orang sebelum mereka Islam, sebelum Nabi Muhammad ya, bahwa mereka Islam, Musa Islam, Ibrahim Islam, Yesus Islam, Adam Islam, ya karena kami meyakini bahwa Allah maha adil untuk siapapun, kapanpun, dimanapun. Yang harus dipegang utama adalah bahwa kehadiran manusia ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang itu juga yang bikin peluang bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan. Kecenderungan tadi, kecenderungan dia taat, kecenderungan dia hianat ada pada manusia itu. Ingat, manusia ya, lu jangan merasa lu sendiri yang manusia, bahwa orang di luar diri Anda bukan manusia. Tidak.
Anda hari ini mengambil jalan itu karena pilihan Anda. Yang dengan pilihan itulah Anda termasuk orang yang tercelakakan. Kenapa? Salah bertuhan. Saya manusia, dengan pilihan saya lah saya mengambil sikap bahwa Tuhan alam semesta, Tuhan saya adalah Tuhan Dia juga yang dulu menciptakan orang-orang sebelum Yesus. Tuhan saya mereka, Tuhan saya Dia, Tuhan mereka juga. Maka Tuhan kami sama. Tuhannya Musa, Tuhan saya, Tuhannya Ibrahim, Tuhan saya, Tuhannya orang-orang yang hidup di zaman Musa, Tuhan saya, orang yang hidup di zaman Ibrahim, Tuhan saya. Siapa Dia? Pencipta alam semesta. Sosok yang hebat, yang agung, yang mulia, yang dijaya, sempurna dalam kesegalanya. Kekekalannya sempurna, kehebatannya sempurna, kedikjayaannya sempurna. Kan nggak salah kan? Kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu berproses. Tuhan kecil bikin dulu bulan, Tuhan besar mungkin dia kemudian bikin Venus, Tuhan agak besar dia bikin matahari. Kan nggak bisa begitu otak kita berpikir. Tuhan itu udah maha sempurna. Kesempurnaan ada padanya, kehebatan ada padanya. Maka sempurna juga Tuhan telah menciptakan Adam dengan kesempurnaannya. Adam tidak bisa dikatakan cacat. Kita tolak ayat tentang ketika ada suatu kitab suci menyatakan bahwa Adam cacat, Adam salah, Adam keliru. Kita yang harus mengatakan tidak dengan kalimat itu. Apalagi validasi terhadap kalimat itu juga diragukan. Biblos kalian, Taurat kalian yang dipakai untuk ukuran sesuatu bisa diragukan. Toh tidak ada validitas, tidak ada ketetapan, tidak ada otoritas yang menyatakan bahwa itu adalah benar kalimat Tuhan. Sekarang Pak, kita mau jawab pertanyaan di bawah Pak. Ya, silakan Nutina, lanjut. Ya. Saya juga mau. Saya akan jawab pertanyaan di bawah juga ya. Ya. Jadi pertanyaan di bawah ini kita jawab. Anita, ini pernyataan ya, kita tanggapi dulu. Tidak ada yang masuk surga tanpa melalui Yesus. Saya akui, ya saya akui. Bahkan di dalam Islam, kalau kami tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah jalan keselamatan bagi orang-orang Bani Israel, maka kami tidak selamat. Tapi Yesus tidak pernah berkata bahwa Dia diutus untuk seluruh manusia, tetapi Dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Ya. Tidak pernah sama sekali Yesus mengatakan Dia diutus untuk seluruh manusia dengan eksplisit kecuali Dia berdusta. Dia sendiri mengatakan aku diutus. Ingat ya, pengutusannya itu Dia jelaskan dengan gamblang. Aku diutus hanya, kata hanya itu adalah kata menunjukkan bahwa tidak untuk general, tapi untuk beberapa kelompok. Hanya. Jadi kata hanya itu untuk mengikat. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk aku diutus hanya, bukan aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Artinya hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau Bani Israel, orang Yahudi tidak percaya menerima Dia sebagai Mesias, tidak ada yang masuk surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Dan umat Islam sudah melalui Yesus. Apa maksudnya? Umat Islam percaya bahwa Dia adalah Mesias. Itu, seperti itu. Jadi justru kami selamat karena kami mengikuti standarisasi biblikal. Ya, dalam Bible dikatakan, kalau ada yang menolak Yesus sebagai Mesias, maka dia tidak selamat. Kalian tidak mengakui Dia sebagai Mesias. Kalian justru mengangkatnya sebagai Tuhan. Karena kata Mesias itu bukan Tuhan. Mesias artinya adalah nabi dan utusan atau orang yang diurapi oleh Tuhan. Di antaranya ada Daud, juga Saul, dan bahkan Kores juga Mesias. Yang mengatakan bahwa Mesias itu Tuhan hanya itu adalah antikristus, orang yang melampaui batas. Kalian itu, maka kalian itu bukan orang yang selamat, tapi kalian adalah orang yang menyelewengkan ajaran Yeshua yang mustahil selamat. Maka dalam Matius pasal ke-7 nomor 21 Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku. Tunjukkan data kalau Bapa pernah suruh kalian sembah Yesus. Tunjukkan data kalau Bapa pernah mengajarkan dosa waris. Di dalam berbagai macam kitab yang diklaim sebagai Tanakh, Taurat, Nevim, dan Ketuvim itu tertulis bahwa Tuhan menghukum sesuai perbuatan kalian. Ya, seperti itu.
Kami tidak mengenal kata Mesias, kami mengenal kata Al-Masih. Mesias itu adalah kaidah Yahudi. Kalau kalian ingin tahu apa arti Mesias, maka Yahudi yang paling berhak menjelaskannya. Dan tidak ada kata Tuhan itu gelar Tuhan sebagai Mesias, tidak ada. Tidak ada sama sekali bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Jangan kalian ngaco, ya. Mesias itu adalah diksi term yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, Anita jangan ngaco. Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau tuduh dia menciptakan langit dan bumi. Ini fitnah keji terhadap Nabi Yesus. Ya, Mbak Yesus menciptakan langit dan bumi, dan manusia pun dia bisa ciptakan, jadi dia bisa ngubah dirinya. Jangan kau menyumpalkan perkataanmu terhadap perkataan Yesus yang Yesus bantah. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kau bilang dia pencipta langit dan bumi. Dia sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba ada orang Kristen mengatakan, di kitab Kejadian itu bukan Yesus. Bahkan Yesus berkata, satu-satunya Allah yang wajib disembah adalah Allah, Tuhannya Yesus. Itu bukan. Sejak kapan di kitab Kejadian itu namanya Yesus? Anda mau bilang bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Yesus? Sejak kapan orang Yahudi mengenal Yesus, menyembah Yesus? Jangankan menjadi Tuhan, Yesus tidak diterima sebagai Mesias. Sebagai Nabi aja Tuhanmu nggak diterima, apalagi di Tuhan. Kok ngaco ini orang Kristen ini mengatakan bahwa bahkan dalam doktrin gerejamu saja yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Yesus, tetapi adalah Bapa. Yang bukan Yesus dalam kaidah Trinitas. Gimana ini kok orang Kristen sendiri begini ceritanya? Bagaimana cara kalian ini mau pintar? Bagaimana caranya kalian ini mau menjelaskan sesuatu yang kalian anggap benar? Aku dan Bapa satu. Betul, Yesus memang berkata seperti itu. Dan Yesus juga pernah berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti engkau dan aku satu. Apakah murid-murid Yesus juga satu seperti Yesus dan Bapa yang adalah Tuhan? Kenapa kalian tidak baca kitab kalian dengan seksama dan dengan benar-benar mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yesus juga berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti engkau dan aku. Mereka di dalam aku dalam mereka. Mau kau bilang itu Yesus minta kepada Bapa supaya muridnya jadi Tuhan juga? Bagaimana cara kalian berpikir ini? Macam mana kalian baca kitab kalian ini? Comot-comot ayat, nggak lihat konteksnya, tidak melihat ayat lain. Ikut nabi yang kena sihir, ya nggak salah lah ikut nabi yang kena sihir, tapi selamat daripada ngikut Tuhan yang mati ditombak cuman karena kena tombak langsung mati 3 hari dan harus mengalahkan maut 3 hari. Buat apa? Lebih baik mengikuti nabi yang kena sihir tapi selamat daripada ngaku-ngaku menyembah kepada Tuhan tapi nggak selamat Tuhannya. Dari Hansip Romawi aja nggak selamat, ini pula mau menyelamatkan orang. Makanya ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, itu mau dipercaya? Ternyata hari itu dia tidak ke Firdaus. Nah, menyembah Tuhan yang mati dan bangkit itu tidak akan pernah mau kami umat Islam. Yang mati diracun itu adalah Yesus. Saya tunjukkan datanya ya. Yang mati diracun itu adalah Yesus. Inilah kalian. Nabi Muhammad bahkan diracun tidak mati. Inilah hebatnya Nabi aku daripada Tuhan kalian ya. Saya harus membandingkan Nabi aku dengan Tuhan kalian. Nabi aku disihir enggak apa-apa. Nabi aku diracun tidak apa-apa. Berperang berkali-kali tidak apa-apa. Tuhan kalian manja. Kena air anggur asam setetes aja langsung meninggoy. Nih, kutunjukkan kepada kalian Tuhan kalian mati diracun ya, dan itu sudah dinubuatkan. Ya, kalian yang Tuhannya mati diracun, kalau Yesus bisa dikatakan mati diracun, betul. Nih, Tuhan kalian mati diracun itu ada dalilnya. Nih, dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mati Tuhan kalian seketika minum anggur asam. Tuhan kalian langsung mati. Nabi kami diracun gak mati. Itu hebatnya Nabi kami, dijaga oleh Allah. Karena Nabi kami ini adalah Nabi yang dijaga oleh Allah. Nabi kami wafat ketika beliau sudah selesai mengabarkan wahyu terakhir. Tuhan kalian, masih banyak yang aku ingin sampaikan kepada kalian. Kalian tidak sanggup untuk bikin berkecai umat Kristen. Sampai sekarang Kristen nggak tahu mana Tuhan, mana Bapa, mana anak. Nggak jelas. Makanya Mikana sama Agatha, ya, sama si Edi, Amalak, mana ada jelas agama kalian sampai sekarang, udah konsili berkali-kali. Gitu loh. Ya, ini saya baca lagi. Ini lucu nih, ini komentar blunder nih ya. Kalian langsung dibawa setan ke neraka. Pada Tuhan kau masuk kala maut ngalahkan setan butuh waktu 3 hari.
Ya, Tuhan kalian aja mati 3 hari itu pergi ke alam maut, mengalahkan setan, mengalahkan maut. Butuh waktu 3 hari. Tuhan macam apa itu butuh 3 hari mengalahkan maut? Nggak bisa cuma sekian detik aja, nggak bisa. Butuh waktu 3 hari Tuhan kalian mengalahkan maut. Kayak gini mau dikatakan Tuhan. Pak Angon aja kelahi sama setan butuh waktu cuma 3 menit. Tinggal diludahi itu setan. Tuhan kalian butuh 3 hari untuk mengalahkan maut loh. Apa hebatnya Tuhan kalian kalau begitu daripada Pak Angon? Ya, Sayyidina Umar Ibnu Khattab, bahkan setan pun takut kepada dia. Tuhan kalian harus mengalahkan maut dalam 3 hari loh. Dan bahkan itu 3000 tahun, karena waktu di sisi Tuhan 3000, 1000. Ya, 1 hari waktu manusia, 1000 waktu di sisi Tuhan. 3000 tahun Tuhan kalian mengalahkan maut. Hei, macam mana mau kalian banggakan Tuhan kalian kepada kami? Mengalahkan maut aja dia butuh 3000 tahun. Hah? Itu pula dia menyelamatkan kita. Hah? Dia mau menyelamatkan kalian, menyelamatkan dirinya saja untuk hidup kembali ke dunia butuh waktu 3000 tahun. Ya, gitu. Ya, Zarkozar agamanya apa? Ada ya Tuhan kalian ini. Ya, buat apa menyembah kepada Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, tapi nggak ada gunanya buat peradaban? Kecuali ketika membangkitkan orang mati, yang dibangkitkan itu ada gunanya buat peradaban, atau dia sendiri ada gunanya buat peradaban. Gitu ya, buat apa? Dulu Pak Angon sama Tante Mika. Angon di handle bentar Pak. Angon di handle bentar. Pak Angon, Tante Mika. Halo Ansori. Halo Ansori. Halo Pak Amburani. Halo Pak Amburani. Ya, Pak, agamanya apa Pak? Pak silakan duduk Pak, kalau nggak sakit Pak. Agamanya apa? Silakan duduk kalau nggak sakit. Silakan, agamanya apa? Halo Mario. Halo Mario. Halo nih. Agamanya apa, Dek? Ya, silakan Zen, agamanya apa? Halo. Halo, assalamualaikum Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agamanya Islam ya. Ya, ini mau nanya sedikit nih. Ini gimana caranya Ya, boleh. kalau kita dibilang makan kucing unta sama apa
babi itu diharamkan di Al-Quran di mana gitu Umi? Kalau ada non muslim nanya itu kayak mana cara jawabnya Umi? Makasih Umi. Neko. Jelas dalam Al-Quran itu babi diharamkan, itu eksplisit di Quran ya. Kamu cari di Google aja, kamu bisa ketemu itu, nggak perlu saya harus jelaskan ya. Itu sangat jelas eksplisit. Nah, tentang kencing onta, yang disuruh minum kencing onta itu kaum kafir, bukan orang Islam. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan sahabat minum kencing onta. Yang disuruh adalah orang-orang yang baru datang dari Urainah, dan itu bukan non muslim, bukan Islam, melainkan orang-orang yang juga akan dibunuh oleh Rasulullah. Kenapa orang tersebut mencuri onta dan membunuh si penjaga onta? Artinya yang disuruh minum kencing onta itu orang kafir, karena mereka itu tidak masalah minum kencing mereka sendiri juga nggak apa-apa ya. Dalilnya ada, kamu baca dalam hadisnya, yang disuruh minum kencing onta orang Urainah, orang-orang dari Urainah, bukan orang Madinah, bukan sahabat Rasulullah yang sudah memeluk Islam ya, seperti itu. Mereka orang kafir, Kristen, karena Kristen itu tidak ada aturan makanan kosher dan makanan halal. Mereka mau makan taiknya sendiri pun nggak apa-apa. Mereka mau minum kencing mamaknya pun nggak apa-apa. Bahkan minum kencingnya sendiri pun nggak ada larangan. Ya, karena mereka tidak ada makanan kosher dan tidak ada makanan halal dan haram. Ya, dan mereka juga tidak diperintahkan makan makanan yang baik, lagi toyib, lagi halal, nggak ada. Ya, mereka nggak ada aturan. Teman-teman kita Kristen ini yang ada cuma hukum kasih, dan kasihnya pun belum jelas sampai detik ini seperti apa. Ya, seperti itu ya. Begitu, paham? Kamu baca di dalil itu, yang disuruh minum kencing onta orang Urainah, bukan orang yang sudah menganut Islam, bukan ya. Terus dipahami dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Nah, dan makan babi itu bukan cuma diharamkan di Al-Quran, tapi di agama Kristen sendiri. Mereka aja yang memang pengen mengingkari Tuhannya. Makanya ada yang namanya gereja Advent. Gereja Advent adalah orang yang tidak makan babi sama sekali, karena mereka menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan, walaupun Paulus secara gamblang mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan. Seperti itu. Mereka sesama mereka aja masih bertentangan tentang makan babi kok ya. Kristen-Kristen aja sesama mereka itu masih bertentangan tentang makan babi. Ada yang makan babi, ada yang nggak makan babi, gitu. Apalagi bicara tentang kita, sesama Kristen aja masih bingung apa makan babi boleh atau enggak. Makanya ada gereja Advent. Advent tidak makan babi karena menganggap hukum Taurat tidak dibatalkan. Kristen mayoritas, Trinitas lainnya, Katolik dan Protestan makan babi, bahkan menjadikan babi sebagai makanan favoritnya. Apalagi Kristen di Tanah Batak, banyak mereka yang betul-betul merawat babi menjadi ternak. Bagi kita babi adalah hama, bagi Yesus babi adalah hama, bagi mereka babi adalah hewan ternak yang dimakan. Bagi Yesus saking hamanya babi, setan aja dimasukkan ke dalam babi. Ya, saking hamanya babi itu. 1000 babi itu yang dibuang ke dalam sebuah danau, ya, yang dimasukkan setan. Saking hamanya itu babi. Tapi Kristen memakan babi tersebut. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan babi dan juga tikus akan dihancurkan Tuhan. Seperti itu. Tapi teman-teman kita Kristen memakan babi karena mereka mengikuti penulis kitab mereka, bukan mengikuti kata-kata Yesus. Yang menghalalkan babi itu bukan Yesus, tapi penulis kitabnya. Dan kita tidak tahu siapa, entah kepentingan apa. Seperti itu. Ya, ada dalilnya saya. Bukan Yesus yang menghalalkan babi ya. Yesus itu tidak menghalalkan babi, tapi bicara tentang apa yang mensucikan, apa yang tidak mensucikan. Tapi penulis kitabnya menyimpulkan sendiri bahwa Yesus menghalalkan babi. Padahal tidak ya sama sekali. Karena dalam kitab Taurat, babi itu mutlak haram. Haram. Kenapa Kristen makan babi? Nah, karena mereka memenuhi nubuatan akan dimusnahkan Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan babi dan juga tikus akan dimusnahkan Tuhan. Begitu. Ya. Begitu. Itu fakta. Mari kita lihat. Kita akan lihat pemakan babi akan dimusnahkan Tuhan ya. Pemakan babi dan juga tikus akan dimusnahkan Tuhan. Ciri-ciri penyembah berhala kata kitab Kristen adalah pemakan babi. Ya, pemakan babi dan pemakan tikus. Itu ciri-ciri penyembah berhala. Saya akan tunjukkan. Nih, datanya mana? Ini saya tunjukkan. Saya malas kalau bicara nggak pakai data ya. Saya orang Islam, harus pakai data. Nih. Dalam kitab Yesaya pasal 66 nomor 17, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa Yesus ya, dan sampaikanlah dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang itu ngikuti Paulus ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap dengan berat.
Ya, sorry, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuh, pemakan babi dan pemakan tikus ini akan dimusnahkan Tuhan. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi calon-calon yang dimusnahkan oleh Tuhan. Halo Bakri. Halo juga, Os. Ya, agamanya Bakri Islam. buktinya babi tidak lenyap. Yang dikatakan Tuhan itu bukan babi yang dilenyapkan, Anita. Si Anita nih gimana ini? Yang dikatakan Tuhan itu akan dilenyapkan, maksudnya bukan lenyap hancur gitu, tapi masuk neraka kau. Lenyap dalam perspektif apa? Kalau tidak dilenyapkan manusia, sementara kitabmu berkata begitu, maka kitabmu itu tidak terpenuhi nubuatannya. Artinya Tuhanmu berdusta, Dek. Maka supaya Tuhanmu tidak berdusta, salah satu cara memahaminya adalah dimusnahkan itu masuk neraka. Gimana sih Anita? Loh, siapa bilang kamu masuk surga? Matius pasal ke-7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Allah Bapa di surga. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini? Anita, kamu cuman klaim-klaim aja selamat, klaimmu aja itu hayalanmu aja, hayalan saja itu. Ya Bakri, agamanya apa Bakri? Islam Bunda. Ada keperluan apa naik ke atas? Ada gue pertanyakan. Apa itu? Karena saya kan kita ini manusia, saya pendapat saya ini Bunda kalau salah memang ya dari sini kita ini manusia kan bikinan manusia aja juga, cuma ciptakan Tuhan. Terus? Jadi kalau saya pikir kalau ada manusia bukan merasa dirinya bukan bikinan manusia, berarti bukan ciptakan Tuhan. Saya nggak ngerti bahasa kamu deh, maaf ya, saya nggak ngerti. Oh. Saya nggak ngerti, iya, saya nggak paham, maaf. Oh iya kukira kita paham, karena itu banyak sekali orang ini, orang Muslim juga begitu banyak terjadi, dia pintar membahas sebaliknya dia lakukan. Saya nggak ngerti dek, saya nggak ngerti. Kalau kamu mau mengkritisi orang Islam jangan ke saya dek. Di sini bukan untuk mengkritisi orang lain dan pengetahuan orang lain. Di sini bukan, bentar. Di sini tempat kita memberikan pengajaran, bukan tempat kalian curhat tentang kelakuan orang Islam, kelakuan orang Kristen. Itu kamu nggak ada hak. Kamu tidak ada hak untuk menilai orang Islam seperti apa. Kamu tidak punya hak, kamu bukan Tuhan. Ya, kamu tidak berhak menghakimi kelakuan orang. Kamu hanya berhak untuk memberi nasihat, memberikan pengetahuan dari pengetahuanmu. Ya, bukan hak kamu di sini mengatakan bahwa orang Islam ini nggak ngikutin ajaran Islam. Itu bukan hak kamu. Kamu bukan Tuhan. Kamu hanya diperintahkan untuk berdakwah. Karena kamu belum tentu juga mengikuti apa yang kamu tahu. Jadi di sini tempat kita mengedukasi publik, ya. Ya, cuma bertanya, bakal tidak bisa dijawab ya. Sudah. Saya nggak ngerti, makanya saya nggak bisa jawab. Saya nggak ngerti bahasa kamu, ya. Minta maaf sudah minta. Ya, nggak apa-apa. Saya maaf ya, saya tidak ngerti ya. Saya tidak mengerti apa yang kamu maksud. Izin. Ya, itu. Mungkin nanti bisa minta tolong translator untuk menjelaskan apa yang kamu maksud. Ya, saya nggak ngerti teman-teman. Saya nggak paham. Soalnya saya di sini mau menjelaskan tentang ajaran, bukan untuk membahas orang lain. Kenapa? Setahu saya itu bukan hak kita. Membahas perilaku manusia itu bukan hak kita. Kecuali kita membahas perilaku itu dalam ranah untuk menunjukkan ilmu di situ. Contoh dalam ranah psikologi, gitu ya. Kenapa sih banyak orang beragama tidak mengikuti agamanya? Baru kita bisa bahas apa metode apa kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu boleh dalam dunia akademik. Tapi kalau kalian lagi curhat melihat orang tetangga saya orang Islam tapi tidak mengikuti aturan Islam, lah apa urusannya dengan saya? Ya, saya suruh naik ke tetangga kalian biar saya ajarkan di sini, ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita di sini tidak menghakimi perbuatan. Kita di sini menjelaskan ajaran, ya. Seperti itu. Bukan room penghakiman di sini. Oke, Mesianik agamanya apa? Saya Kristen. Oke, di sini tema saya adalah Oten tidak selamat. Oke, baik. Nah, bicara tentang keselamat, saya rasa kita itu Sebentar, sebelum Anda lanjut panjang kali lebar bicara, Anda di sini mau bertanya saja atau mau ikut nimbrung diskusi sambil menjelaskan dan meluruskan? Ya, bebas. Sebentar, karena ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan di sini. Kalau Anda ingin berkontribusi untuk meluruskan paham saya yang menurut Anda sebagai Kristen itu salah, Anda wajib buka kamera dan wajib bisa bahasa Indonesia.
Ya, saya mau bicara aja segini sih. Kalau di sini Bicara tidak bisa tentang- buka kamera, di sini cuma boleh bertanya saja, tidak boleh bicara, menjelaskan dan memberikan insight karena pasti saya tolak. Oke, yaudah saya bertanya Ya, aja. bertanya saja. Silakan. Bagaimana umat muslim bisa meyakini keselamatan yang datang dari Allah lewat Muhammad itu adalah keselamatan yang sempurna, sementara kalian dipimpin oleh orang yang ya bisa dikatakan meninggal ada di liang kubur sampai sekarang? Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan berulang ya. Pertama, siapa yang mengatakan sama kalian selama ini yang namanya Nabi dan Rasul itu wajib bangkit dari kematian? Saya nggak tahu nih. Saya tidak pernah mendapatkan literasi dari agama Samawi yang namanya Nabi yang mengajarkan agama-agama yang benar untuk menyelamatkan umatnya itu wajib bangkit dari kematian. Saya nggak pernah dapat info itu. Bahkan kalau kalian parameternya Nabi yang benar harus bangkit dari kematian, saya nggak mau nyembah dan nggak mau ikut. Kenapa? Lebih baik saya ikuti Henok dan Elia yang nggak pernah mati dan bangkit, bahkan masih hidup sampai detik ini. Lebih baik saya ngikuti orang yang nggak pernah mati loh. Kalau parameter Iya. kebenaran itu sebentar. Kita kan di sini mau di sini kita merekonstruksi ulang cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang keliru adalah dengan mengatakan kami ini benar karena mengikuti Nabi yang pernah mati dan bangkit. Kenapa? Kalau begitu Abraham, Musa, Hosea, Yesaya itu nabi palsu karena belum pernah bangkit dari kematian. Yang namanya sudah. nabi belum selesai. Ini gimana ceritanya? Kan saya sudah bilang, yang boleh mendebat dan meluruskan saya buka kamera. Tapi kalau tidak mampu hanya bertanya dan saya yang menginjili, saya yang menjelaskan. Kalau mau bantah buka kamera, bro. Saya belum selesai. Di sini ada sebuah pandangan dari orang Kristen yang mengatakan, bagaimana kalian bisa mengikuti, menganggap diri kalian selamat sementara nabi kalian masih mati? Lah, yang namanya nabi bukankah memang sudah wafat? Ibrahim wafat belum bangkit, Musa wafat belum bangkit. Yang mengatakan Yesus mati bangkit itu kan cuman kalian. Dan itu pun tidak ilmiah karena tidak ada bukti konkret bahwa Yesus itu mati, tetapi dia terlihat mati. Terlihat mati belum tentu mati. Dan pun yang mati ditombak belum tentu Yesus. Kenapa? Karena memang dikatakan bahwa Yesus tidak akan diapa-apakan oleh Tuhan. Terantuk batu saja tidak diizinkan, apalagi Sudah, mati. saya boleh bertanya lagi panjang kali. Ini aku bilang, kalau kalian tidak sanggup menanggung ilmu pengetahuan yang saya berikan dan cara berpikir yang saya ajukan, kalian nggak apa-apa, nggak naik. Karena di sini untuk orang-orang yang mau berpikir. Udah, kalau kamu yang ngomong terus ya udah saya turun aja. Turun aja, di sini tempat saya menginjili, bukan Ya, tempat ya, kamu di sini terima ngaco. kasih. Turun, Iya, ya. terima kasih. Iya, di Udah, sini turunin tempat aja, saya turun, mengajarkan ya. Di sini tempat Bunda Gembala mengajarkan orang Kristen cara berpikir yang sehat. Bukan tempat orang Kristen mengajukan cara berpikir yang dodol ya, maaf ya. Mana ada di sini? Sejak kapan ada pengetahuan yang mengatakan nabi yang benar itu adalah mati dan bangkit? Abraham mati udah bangkit belum? Bukan nabi. Hosea mati udah bangkit belum? Jadi yang namanya nabi itu, ia naturnya meninggoy karena dia manusia. Yang lucu ketika Tuhan dikatakan mati dan bangkit itu baru Hashem gitu loh. Itu nggak masuk di akal. Yang namanya nabi itu wajar meninggal. Tapi ketika Tuhan mati, kalian bilang normal, kalian berobat Nah, di sini gitu ya. Saya justru tidak akan mau mengikuti Tuhan yang mati. Kenapa? Dia aja mati kok saya ikuti. Tapi kalau nabi wafat normal, karena nabi itu manusia bukan Tuhan. Ngapain saya ngikuti? Yang harus bertanya itu gini loh. Kenapa kalian percaya kalau kalian selamat oten sementara Tuhan kalian aja nggak selamat, dihajar oleh Hansip Romawi? Mengalahkan maut aja butuh 3000 tahun. Tuhan kalian itu pula yang mau diikuti. Apalagi perkataannya banyak dustanya. Saya bisa tunjukkan Tuhan kalian berdusta loh. Lagian nih ya, buat apa Tuhan mereka bangkit tapi nggak menemani mereka sampai sekarang loh? Ada gunanya juga buat peradaban. Nggak ada juga gunanya. Nabi Tapi kita udah meninggal dengan nabi kita ya. Nabi kita udah meninggal aja. Ajarannya memperbaiki peradaban Eropa loh. Udahlah, aku ini dulu ya. Aku mau 3 menit, 5 menit lah. Ambil alih dulu. Tema kita tetap oten tak selamat ya. Parameter kita Matius 7:21 ya, Mika ya. Jangan kemana-mana. Oten di sini. Bukan setiap Kalau yang mereka berseru mau berdebat, kepada Tuhan ya. Ya udah. Ya, jadikan aku momot. Ikuti aku dulu. Kalau nggak ikutin aku, gimana kalau jadi momot? So,
macam martis saja diikutin. Dah. Ya, bentar. Pak Angon kan ada ini. Jadi gini teman-teman ya, kalau narasi kalian segala sesuatu Udah bisa belum naikin? bangkit. Udah bisa belum? Naikin. Ntar. Udah. Nah, lanjut ya. Nih, sama si Peri Sawa. Temanya itu jangan biarkan dia membawa tema kemana-mana. Ya. Selamat siang Richard Won. Selamat siang untuk semuanya. Sabar Koper, bukan aku negur dulu. Richard Bon. Oke, izin kuturunkan ya. Halo? Ferry. Kenapa? Halo? Ya. Gimana? Paten tak selamat. Sesuai Matius 7 nomor 21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir, banyak yang berbuat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, dan apa satu lagi tuh? Ada 3. Nah, pada hari itu juga aku berkata kepada mereka, enyahlah kalian sekaligus pembuat kejahatan. Perkataan Yesus. Di mana selamatnya orang Kristen? Betul ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. 1000% saya mendukung itu. Oke, apa kehendak Bapa? Betul. Apa kehendak Bapa? Apa masalahnya? Apa kehendak Bapa? Apa? Ya, Melakukan kehendak Bapa itu apa? kehendak Bapa itu apa? Ya, apa Kasih kehendak Bapa? kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kalau kita kasih kepada Allah, jangan ada Di ilah. mana? Kalau Di kita mana kasih kepada tertulis? manusia, jangan Di berzina, mana jangan tertulis itu mencuri. kehendak Bapa? Di mana tertulis kehendak Bapa seperti itu? Di mana tertulis? Biar aku buka di sini. Kehendak Bapa itu di Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40, 41, 42 itu. Yohanes 6. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 39, 40, 41, 42. Yohanes 6 nomor 39. 39. Kita baca ya. Ya. Ya, sabar. Coba buka aja, di sini masih lelet ini. Ada nggak bisa kamu bacakan di situ? Saya baca. Yohanes 6 nomor 39. Baca. Ya, silakan bacakan. Ini masih Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 38 ya. Saya mulai 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang binasa, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi pertama, supaya Yesus membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Itu salah satu kehendak Bapa. Yang berikut, sebab inilah kehendak Bapakku, ayat 40, yaitu supaya di setiap mana orang kehendak Bapa? Bentar dulu. Kenapa? Di mana kehendak Bapa Yesus dijadikan Tuhan? Di mana kehendak Bapa Yesus disalibkan? Ini kehendak Bapa kan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Nah, 39. Dan inilah kehendak dia Ya, yang di mana telah kehendak mengutus aku, Bapa? yaitu Di mana? supaya dari semua yang telah diberikannya Ya, kepadaku kehendak jangan dia. ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan. Itu kan jelas. Di kehendak mana Bapa, yaitu kehendak supaya Bapa? Di Yesus mana kehendak Bapa membangkitkan. menyalibkan? Di mana aduh. Tolong dengarkan pertanyaanku. Di mana kehendak Bapa menyalibkan Yesus? Di mana kehendak Bapa menyembah Yesus? Oke. Di mana kehendak Bapa untuk menyalibkan Yesus? Yesus. Itu pertanyaanmu?
Bukan Di mana dia kehendak Bapa mengatakan menyuruh aku menyembah datang Yesus. bukan Ya. untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Itu jelaskan ayat. perkataan Yesus, bukan perkataan Ya itu Bapa. ya betul perkataan Aku Yesus. tanya kehendak Itu Bapa. perkataan Yesus. Di mana Apa yang kehendak Yesus Bapa? lakukan? Bukankah itu bukan kehendak Bapa? Kamu ada di bawah kau. Yang aku tanya itu, Ferry, kehendak Bapa menyalibkan anaknya ini, kehendak Bapa untuk menyembah Yesus. Kata Yesus, yang kuajarkan ini bukan ajaran dariku, tapi ajaran dari mengutus aku. Yang kusampaikan ini semuanya dari Bapa. Yang aku tanya kepada kalian, di mana Bapa berkehendak menyalibkan Yesus? Di mana Bapa berkehendak kalian menyembah Yesus? Itu yang kau sampaikan tadi, itu perkataan Yesus. Memang kalian nggak nyambung kalian. Kalian memperkosa ayat Bible kalian sendiri. Tidak pernah tertulis, ini kutunjukkan di dalam Bibelmu ya. Yesaya 66:15. Sangat jelas di Yesaya 66:15 ini ya. Mana nih? Nih. Kubukakan isi Bibelmu. Kehendak Bapa. Bentar. Yohan di Yesaya 45 nomor 5 ya. Yesaya 45 nomor 5 dikatakan di sini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah lain. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Di sini jelas ya, Tuhan cuma Bapa. Yang aku tanya kepada kalian, di mana kehendak Bapa bahwa Yesus disalibkan? Di mana kehendak Bapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Yang kau katakan tadi itu adalah perkataan dari Yesus. Bagaimana kalian mengimani sesuatu tapi tidak ada dasarnya? Bagaimana kalian mempercayai perkataan Paulus tapi tidak ada keterangan dari Bapa sendiri? Mika nggak ngerti, udah kau naikkan kalau kau ngerti. Ya, aku naikkan kau kalau kau ngerti. Naik. Naik kau. Jangan kau, kalau kau ngerti naik. Naik kau ke atas. Yang kutanya itu di mana kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Kalau kehendak Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Kalau kehendak Yesus, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kehendak Yesus aja nggak pernah kalian dengarkan, apalagi kehendak Bapa gitu loh. Kehendak yang jelas Yesus ingini, kalian tidak mau mendengarkan. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kehendak Yesus aja kalian nggak kabulkan. Kehendak, keinginan dari Yesus kalian nggak kerjakan. Ya kalian nggak akan selamat. Apa kata Yesus? Yang kuajarkan ini bukan ajaran dariku, tapi dari ajaran yang mengutus aku. Kalian memperkosa isi Bible kalian sendiri. Musuh nyata bagi kalian itu Bible kalian. Nih kutunjukkan ya. Aduh, di HP satu lagi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Di sini ada kehendak dia. Kehendak dari Yesus. Ini perkataan dari Yesus. Nah, yang aku tanya, kehendak dari Bapa agar menyalibkan Yesus, kehendak dari Bapa agar menyembah Yesus. Contoh, di dalam Bible kalian, iblis pernah berkata kepada Yesus, sembahlah aku, segala kuasa di bumi dan di langit akan kuberikan kepadamu. Yesus yang bangkit di hari ketiga pernah berkata juga, segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepadaku, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Yang aku tanya, kehendak dari Bapa atau Bapa memberikan kuasa kepada Yesus ada tidak?
Kalau tidak ada Bapa berkehendak dan Bapa tidak memberikan kuasa kepada Yesus, dari mana kuasanya datang? Dari iblis. Kalian mengikuti kehendak iblis. Nih, kehendak iblis satu lagi. Ibu tunjukkan ayatnya. Kalian itu udah lama ditipu oleh bapak-bapak gereja, ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia semenjak semula dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Kehendak mematikan Yesus ini bukan kehendak Bapa. Sangat jelas di Ibrani 5 nomor 7 dikatakan apa? Karena kesolehannya, doanya didengarkan dan diselamatkan. Gak ada Nabi Muhammad ngepak kami, udah jelas. Di Matius 7 nomor 21 itu, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa ini? Kehendak Bapa jangan makan B2. Kalian makan B2. Bahkan sangat jelas di dalam Bible kalian dikatakan seperti ini, ya. Di dalam Yesaya 6:15, ketahuilah Tuhan akan datang dalam api dengan kereta perangnya yang sedahsyat angin topan. Dia akan mengorbankan amarahnya, hadirnya membakar seperti nyala api. Tuhan akan menghukum seluruh dunia dengan api dan pedangnya, dan banyak orang yang mati olehnya. Orang-orang melakukan penyucian diri untuk beribadah di taman-taman perjamuan dewa, yang mengikuti ritual di tengah penyembahan berhala, serta memakan daging babi, memakan daging tikus, dan binatang-binatang haram lainnya. Mereka semua akan dihabisi. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.